Masih inget nggak sama film Dirty Vote yang sempat viral banget pas pemilu 2024? Yap, film itu dulu rilis H-3 sebelum hari pencoblosan. Nah, sekarang muncul lagi sequelnya, berjudul Dirty Vote 2O3, yang tayang di kanal YouTube Dirty Vote tanggal 20 Oktober 2025. Film ini masih disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono dan diproduseri oleh DV Production 2025. Durasinya panjang banget, 4 jam penuh. Sama kayak edisi pertama, film ini masih menampilkan 3 pakar yang memandu film, yaitu Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Muchtar. Tapi kali ini ada tambahan tokoh baru, yaitu Bima Yudhistira, pakar ekonomi dari lembaga riset Helios. Bima hadir buat ngasih perspektif ekonomi dari pemerintahan Prabowo Gibran selama setahun terakhir. Kalau di film pertama, para pakar bahas soal dugaan kecurangan pemilu, kali ini fokusnya beda. Dirty Vote 2O3 nyorot sistem politik dan arah kekuasaan yang dibangun setelah Prabowo Gibran resmi menjabat. Konsepnya masih sama kayak sebelumnya, para pakar ngobrol, bedah isu, dan ngasih analisis soal kondisi politik nasional. Tapi bedanya, film ini bukan lagi ngomongin pemilu yang diduga kotor, tapi lebih ke gimana kekuasaan dijalankan setelah pemilu. Para pakar di film ini menilai selama setahun terakhir pemerintahan Prabowo Gibran punya pola arah politik yang mereka sebut dengan istilah 3O, otot, otak, dan ongkos. Nah, istilah 3O inilah yang kemudian jadi judul filmnya, Dirty Vote 2O3. Menurut mereka, arah politik otot kelihatan dari kecenderungan pemerintah yang mulai nunjukin semangat militerisme. Kayak khawatir banget sama gerakan masyarakat sipil. Arah politik otak, maksudnya gimana partai-partai politik dan parlemen dikondisikan biar nggak ada oposisi yang benar-benar kritis. Sedangkan ongkos merujuk ke hubungan antara kekuasaan dan para konglomerat yang diduga ikut menopang program-program besar pemerintah. Secara garis besar, film ini nyoba nunjukin gimana kebijakan, struktur kekuasaan, dan strategi pemerintahan dipakai buat ngonsolidasi pengaruh politik pasca pemilu. Para pakar bahkan nyebut pemerintah Prabowo Gibran selama 1 tahun terakhir tuh kayak khawatir sama rakyatnya sendiri, terlalu fokus menjaga kekuasaan, bukan membangun kepercayaan. Tapi perlu dicatat juga nih, film ini nggak bebas dari sikap politik. Dandi Dwi Laksono, sang sutradara, udah dikenal sebagai jurnalis dan aktivis yang kritis banget terhadap Pak Jokowi dan pemerintahannya sejak periode kedua. Bivitri, Ferry, dan Zainal juga termasuk akademisi yang sering tampil di forum publik dengan pandangan oposisi terhadap kebijakan Pak Jokowi, terutama soal pelemahan KPK, politik dinasti, dan revisi undang-undang kontroversial. Bima Yudhistira pun dikenal sebagai ekonom yang vokal mengkritik kebijakan ekonomi era Pak Jokowi, seperti utang besar dan ketergantungan pada investor besar. Jadi bisa dibilang film ini lahir dari kelompok intelektual yang memang dari dulu punya sikap politik berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan sekarang secara natural juga kritis terhadap pemerintah Prabowo Gibran yang dianggap sebagai kelanjutan politik Pak Jokowi. Reaksi publik pun terbelah dua. Sebagian orang mendukung film ini karena dianggap berani, kritis, dan membuka mata soal arah demokrasi Indonesia. Saya dukung, semoga siapapun yang terlibat dalam pembuatan film ini selalu selamat, panjang umur perjuangan, tulis seorang netizen. Durasinya serem, 4 jam, sebanyak itukah masalah di negeri ini, tulis netizen lain. Tapi di sisi lain ada juga yang nggak suka. Menurut mereka, film ini cenderung mengarahkan opini publik dan terlalu nyerang pemerintah baru. Ketika suasana politik dan keamanan dalam negeri lagi adem ayem, muncullah hal semacam ini, tulis orang netizen. Sebegitu takutnya kah dengan pemerintahan Pak Prabowo? Dari sebelum sampai sesudah menjabat, orang-orang ini yang berusaha membangun opini buruk tentang Pak Prabowo, tulis yang lain. Ya, pada akhirnya perdebatan soal film ini balik lagi ke penontonnya masing-masing. Film dokumenter kayak Dirty Vote ini memang nggak bisa dilepas dari sudut pandang pembuatnya. Tapi juga nggak bisa langsung dijudge mentah-mentah. Di era informasi yang serba cepat, tugas kita sebagai penonton tuh cuma satu. Cerna dengan kepala dingin, lihat dari dua sisi, dan pikir pakai akal sehat. Karena seberapa dirty pun politik negeri ini, yang bisa bersihin ya cuma rakyatnya. Kalau mau tetap kritis dan melek politik. Menurut Anda gimana? Coba komen di bawah ya.